Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan mengenai proses pembuatan ulir dalam, maka ada satu pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi jika sudah kenal maka semua akan menjadi gampang. Perkenalkan, saya Alfian Hidayat dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan pembuatan ulir dalam, di mana sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan proses pembuatan ulir dalam, saya akan menjelaskan mengenai pertama-tama yaitu pengertian ulir dalam itu sendiri. Ulir dalam adalah ulir yang terletak pada bagian dalam lubang benda kerja, di mana fungsinya nanti untuk menghubungkan dua buah komponen agar saling terhubung dengan kuat. Selain kuat, ini juga berfungsi sebagai stabilitas dan juga kekuatan pada sambungan benda kerja. Selanjutnya kita mengenal terkait dengan spesifikasi ulir dalam M16x2, di mana M16 ini adalah diameter luar atau diameter nominal benda kerja itu sebesar 16 mm. Selanjutnya adalah 2 mm, di mana ini adalah jarak antar puncak atau biasa dikenal dengan pitch. Untuk jenis ulir dalam sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada ulir segitiga atau ulir V. Yang kedua adalah ada ulir trapesium. Dan yang ketiga ada ulir persegi. Selanjutnya proses pembuatan ulir dalam. Peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah benda kerja, kemudian mesin bubut, selanjutnya adalah tap, kemudian yang terakhir adalah screw pitch gauge untuk mengukur ketepatan ulir dalam M16x2. Berikut penjelasan mengenai prosedur pembuatan ulir dalam. Yang pertama yaitu proses pemasangan benda kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemasangan benda kerja pada jak atau cekam. Pastikan bahwasanya pemasangan benda kerja ini tercekam dengan kuat. Selanjutnya setelah benda kerja terpasang, maka langkah selanjutnya yaitu proses pengedrilan, di mana ini sebagai poin yang kita gunakan untuk melakukan proses pengeboran. Selanjutnya setelah kita melakukan proses pengedrilan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses pengeboran dari diameter kecil menuju diameter besar yaitu 16 mm dikurangi 2 mm yaitu diameter 14 mm. Selanjutnya setelah kita melakukan proses pengeboran, maka selanjutnya yaitu kita melakukan proses pengetapan, di mana ada 3 tab yang kita gunakan pada proses pengetapan, yaitu tab yang pertama tumpul, yang kedua sedang, dan yang ketiga adalah tajam. Pada proses pengetapan kita lakukan secara hati-hati agar hasilnya ini sesuai dengan spesifikasi dan juga tab yang digunakan ini tidak mudah patah. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai melakukan proses pengetapan, maka dilanjutkan dengan proses pengukuran, di mana kita melakukan pengukuran screw pitch gauge. Apakah nanti ukurannya sudah sesuai M11x2 dengan spesifikasi? Selanjutnya ada beberapa tantangan yang kita hadapi pada saat melakukan proses pembuatan ulir dalam. Yang pertama adalah tab yang digunakan ini sudah tumpul, sehingga pada proses pengetapan kurang maksimal, dan juga hasil yang dihasilkan oleh benda kerja ini pada saat proses pembuatan ulir dalam menjadi tidak rata, sehingga pada saat proses pemasangan pada pasangan komponen ini kurang terpasang dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses pembuatan ulir dalam. Semoga bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam dunia teknik, khususnya jurusan teknik pemesinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.